Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami gak salah jalan Tuhan Yesus, dan kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan kami berjalan dalam kemenangan setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kecewa. Setiap kita pasti pernah kecewa kan? Apa sih arti kata kecewa? Tidak puas, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak terkabulkan keinginannya. Pernah dikecewakan? Apakah kita pernah dikecewakan? Mungkin kita menjawab, ya pasti pernah, sering mungkin ya. Biasanya orang yang dekat yang mengecewakan kita. Biasanya orang-orang dekat yang mengecewakan kita. Gak mungkin lah orang-orang jauh, orang-orang yang kita gak kenal itu mengecewakan setiap kita. Kalaupun dia kita kenal mengecewakan kita, ya itu udahlah, kita gak akan ketemu-temu lagi. Tapi orang-orang dekat, kalau kita kecewa dan itu dekat sama kita, itu rasanya aduh sakitnya tuh di sini. Kecewa, semua orang mengalami kekecewaan. Walaupun kekecewaan bersifat umum dan manusiawi, perasaan kecewa tidaklah benar bila dibiarkan, karena akan mengikat dan menjadi yang namanya kebencian, dan membuat orang lemah, tidak semangat, dan gampang putus asa. Kecewa pun bila kita biarkan, itu terus akan menguasai hati dan pikiran setiap kita, sehingga banyak kita kehilangan fokus kepada Tuhan atau tujuan Tuhan karena membiarkan diri kita bersenang-senang dengan rasa kecewa. Hati-hati dengan rasa kecewa. Jangan anggap enteng perasaan kecewa ini, karena itu akan berdampak merugikan diri sendiri, bahkan menghancurkan masa depan setiap kita. Ingat sekali lagi, kecewa dapat menjadi beban berat buat pikiran dan hati, bahkan dapat berkembang menjadi benci dan dendam. Hati-hati dengan rasa kecewa. Jangan biarkan kekecewaanmu menstop langkahmu dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan kekecewaanmu menstop langkahmu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa yang akan terjadi kalau kita membiarkan kekecewaan itu berkembang dalam hidup setiap kita. Coba kita buka dalam Yeremia pasal 14 ayat yang keempat. Yeremia 14 ayat yang keempat. Yeremia 14 ayat yang keempat. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Kecewa akan membuat kamu menjadi kering dalam kerohanianmu. Dengar baik-baik. Kecewa akan membuat kamu menjadi kering dalam kerohanianmu. Seperti orang yang bekerja di ladang. Hujan gak pernah datang dan menjadi kering. Hati-hati sama yang namanya kekeringan rohani. Kamu gak akan antusias lagi sama namanya hal-hal rohani. Gak bergairah berdoa, gak bergairah menyembah, gak bergairah dengan rasa hormat. Kering. Hati-hati dehidrasi rohani yang pada akhirnya mengalami kematian rohani. Kita mungkin bisa gak makan 3 hari, tapi tanpa air kita tuh gak akan bisa. Kita akan lemah tanpa air. Kita akan bisa dehidrasi. Dehidrasi akan mengalami kesesatan rohani dan berakibat berbahaya kalau kita kekurangan air, yaitu firman Tuhan. Karena kita sudah tidak bergairah lagi. Hati-hati dengan yang namanya kekeringan rohani. Kekeringan rohani disebabkan oleh apa? Kecewa. Hati-hati dengan kata kecewa. Pak, saya sudah kecewa sama gereja. Pak, saya sudah kecewa sama orang ini. Pak, saya sudah kecewa sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Hati-hati dengan kecewa. Dan kecewa itu akan membuat kekeringan hati setiap kita. Dan pada akhirnya kita tidak bergairah lagi datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Kita gak bergairah lagi. Karena apa? Karena kita menyimpan rasa kecewa itu dalam.
Wow. Yang kedua, kecewa akan membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan keajaiban Tuhan. Kecewa adalah sakit hati yang harus disembuhkan. Ketika kamu membiarkan itu menggerogoti kehidupanmu, Tuhan gak bisa bekerja di hati yang kecewa. Yang bekerja di hati yang kecewa adalah iblis. Kecewa itu akan mencuri banyak hal dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita banyak kehilangan waktu, energi yang seharusnya tidak terjadi. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Tuhan gak bisa bekerja di dalam hati yang kecewa. Iblis akan mencuri banyak hal dari setiap kita. Dia pakai apa? Rasa kecewa. Kita udah kehilangan banyak waktu, energi yang seharusnya bisa terjadi, yang seharusnya kita bisa lebih bergairah dan lebih kreatif lagi. Tapi kita tidak bisa kreatif karena apa? Karena iblis mencuri waktu dan energi setiap kita untuk apa? Kecewa. Hati-hati dengan kecewa. Yang ketiga, kecewa membuat kamu kehilangan arah dan tujuan hidup, sehingga kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketidakmengertian kita terhadap kehendak Tuhan membuat kita tersesat di tengah-tengah kerumunan orang Kristen. Wow. Sekali lagi, hati-hati dengan yang namanya kecewa. Kecewa membuat setiap kita menjadi kering rohani, yang pertama. Yang kedua, kecewa itu membuat setiap kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu memblok keajaiban Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita karena kita kecewa. Dan yang ketiga, kalau kita kecewa, kita akan kehilangan arah dan tujuan, sehingga kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, hati-hati. Hati-hati sekali lagi dengan rasa kecewa. Karena ketika kita membiarkan kecewa itu bertumbuh dalam hidup kita, dan akan menjadi dendam. Dan pada akhirnya kita tidak maksimal dalam hidup. Sekali lagi, kekecewaan tidak akan membuat kita maksimal dalam hidup. Kekecewaan tidak akan bisa membuat setiap kita bergairah di dalam Tuhan. Yuk, hari ini putuskan untuk kita menang atas rasa kecewa ini. Kita bisa mengampuni orang lain. Kita bisa melepaskan pengampunan. Jangan dendam. Sekali lagi, lepaskan semua kekecewaan kita. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk tidak kecewa. Mampukan aku, Tuhan, untuk melepaskan pengampunan buat orang yang mengecewakan aku, Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biar firman-Mu yang singkat ini, Tuhan, menegur setiap kami. Untuk kami jangan menyimpan rasa kecewa itu begitu dalam, sehingga kami merasa kering dan kami tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, dan kami kehilangan arah, Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus. Mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami menang atas rasa kecewa ini, Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.